Hai semua, selamat datang di Cuap-Cuap Movie. Kali ini aku mau bahas sebuah film thriller petualangan yang berjudul Horizon Line. Film ini dibintangi oleh Alexander Draymond sebagai Jackson dan Allison Williams sebagai Sarah. So, kita langsung aja ke isi cerita ya. This is Dive Instructor Jackson. Film ini dibuka dengan video kenangan romantis Sarah dan Jackson. Jackson ini instruktur selam, jadi suka banget pantai dan laut. Sedangkan Sarah adalah wanita karir. So, malam ini Sarah mestinya balik ke kota untuk kembali kerja. Namun, di saat Jackson keluar sejenak, Sarah pergi tuh ninggalin Jackson tanpa pamit, tanpa kata-kata. Setahun kemudian, Sarah yang berada di kota London dihubungin tuh sama temennya, Pascal namanya. Dia udah nunggu kedatangan Sarah di Mauritius untuk menghadiri pernikahannya. Di Mauritius, Sarah lagi bawa mobil ngelewatin kebun-kebun gitu, hingga sampailah Sarah di rumah Solomon, si penjual room terbaik di sana. Jadi, Sarah ngambil room itu untuk di acara pernikahan Pascal nanti. Saat Sarah lagi nyantai-nyantai di bar sama Pascal, tanpa diduga Sarah ngeliat mantan nih. Ya, si Jackson. Is that him? Baunya. Oh, baunya. Di pesta malam sebelum acara pernikahan, Sarah beraniin diri nih buat nyamperin Jackson. Ya, sedikit basa-basi biar nggak canggung katanya. Gak lama kemudian, Jackson pamit mau pulang duluan. Alasannya sih mau ngerjain laporan. Di jalan mau pulang, Sarah nyamperin Jackson lagi tuh. Katanya mau ngantar Jackson sampai setengah jalan. Nyatanya malah nyampe rumah. Sorry. Oh, Solomon. Mereka asik ngobrol sambil bercanda. Gak lama, mereka berdebat lagi dong, gara-gara ngomongin masa lalu. Di tengah perdebatan, si Sarah main nyosor aja. CLBK, cinta lama belum kelar. Paginya, Sarah tinggalin Jackson lagi tuh, tanpa pamit dan tanpa kata-kata. Pascal nelpon Sarah, dia ngasih tahu kalau nggak bisa nunggu Sarah lebih lama lagi. Dan ini satu-satunya kapal feri yang berangkat ke Rodriguez hari ini. Pick up. Sarah pun menghubungi Freddie Wyman. Dia ingin ikut numpang di pesawat Freddie. Namun ternyata si Jackson pun ikut numpang di pesawat itu. Sarah jadi salting tuh, karena kan tadi pagi Sarah main pergi-pergi aja tanpa pesan. Hit and run again, huh? Nice. Di dalam pesawat, Freddie menyuruh memakai headset bila ingin saling berbicara. Di saat Sarah yang bicara, Jackson langsung lepasin headsetnya. Maklum ya, dia itu lagi ngambek. You should also go to the place that we used to take. Tower, come in. This is WA227 requesting permission for takeoff. Pesawat pun take off dengan aman. Freddie memanggil Sarah untuk duduk bersamanya di kursi kopilot. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Freddie pun menjelaskan kepada Sarah tentang mengoperasikan pesawat. Tiba-tiba saja Freddie kena serangan jantung. Tubuh Freddie yang menekan cook control mengakibatkan pesawat mulai terjun bebas. Sarah menyuruh Jackson menarik Freddie dari cooknya. Sarah pun berusaha untuk mengendalikan pesawat. Di saat pesawat mulai stabil, Jackson membawa tubuh Freddie ke tengah pesawat dan melakukan CPR untuk Freddie. Come on. Please. Syukurnya Sarah pernah ikut beberapa kursus pesawat, meskipun itu sudah lama. Sarah sadar tuh GPS pesawat ternyata rusak. Berharap GPS dari ponsel, rupanya ponsel mereka mati. Mereka coba gunain radio, tapi nggak ada jawaban. Lalu, Sarah coba aktifin pilot otomatis, ternyata nggak berfungsi. Kalut dong mereka, nggak ada pilot, nggak ada GPS, pilot otomatis pun nggak fungsi. So we have no pilot, no autopilot, no GPS. Neither of us can land a plane. Sarah ingat ada kompas di pesawat.
Mulai deh mereka ngitung-ngitung manual mencari arah yang tepat untuk kembali. Right now, which means we've been flying 10 north. minutes, so we can do it 180. Head south for exactly 10 minutes. Beberapa menit perjalanan, mereka lihat hujan badai di sebelah barat. Gak lama kemudian, radio bunyi. Terdengar suara Samuel, sang pemandu lalu lintas udara. Sarah jelasin tuh keadaan mereka di pesawat. Sarah juga bilang kalau lokasi mereka dekat dengan badai. Samuel infoin ke Sarah untuk ke arah barat dan melewati badai, karena jika mereka ke arah selatan akan berisiko kehabisan bahan bakar. Said to go west. Are you serious? West? Akhirnya, Sarah beranikan diri untuk belok ke arah barat, mengikuti instruksi dari Samuel. Di tengah badai, mereka tukar posisi, agar Sarah duduk di kursi pilot. Di depan mereka, badai makin besar tuh, dan Sarah nekat terbangkan pesawat lebih tinggi lagi. We're going too high, Sarah! I just want to get out! Let's get out of it! Karena terbang terlalu tinggi, Sarah mulai mabuk dan gak sadarkan diri. Pesawat pun terjun bebas. Jackson terus berusaha bangunkan Sarah. Saat Sarah tersadar, pesawat kembali masuk ke dalam badai dan kehilangan kontrol. Samuel, come in! Mayday! Mayday! Beruntung, pesawat bisa berfungsi kembali. Di saat mencari arah, ternyata kompas di pesawat rusak. Lalu, Jackson ingat cara membuat kompas darurat. Are you sure? Yes, I'm sure. So that's west! Yeah. Syukur banget, akhirnya mereka bisa keluar dari badai. Jackson mencoba kontak Samuel lewat radio, namun gak ada jawaban. Sarah kaget dong, bahan bakarnya kok jadi sisa 5% aja. Sempat khawatir sejenak, lalu Sarah ingat untuk pindah ke tangki sebelah. Syukurnya tangki sebelah full. Tapi setelah diperhatikan, indikator bensinnya kok cepet banget turunnya. Sadarlah mereka pasti ada kebocoran di saluran bahan bakar. Maybe something broke loose in there and caused some damage. Jackson berinisiatif memperbaiki kebocoran di luar pesawat. Sarah nolak dong, gak setuju. Tapi Jackson tetap bersikeras. Berkat Jackson, saluran bahan bakarnya gak bocor lagi. Namun, di saat Jackson ingin kembali, Jackson hampir jatuh dan tangan kirinya terluka. Sarah gunain seat belt untuk stabilkan cockpilot. Lalu, Sarah bantu Jackson untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Syukur aja Jackson masih bisa selamat. Sarah pun berusaha ngobatin luka yang ada di tangan Jackson. You crazy! Stop! Stop! Oh, God! Be careful, God! Oh, careful, careful! Untuk menghemat bahan bakar, Sarah membuang kursi penumpang dan barang-barang yang ada di pesawat. Kebetulan banget jatuhnya di dekat sebuah kapal kecil milik nelayan. Dan dengan berat hati, Sarah pun menjatuhkan mayat Freddy ke laut. Goodbye, Freddy. Ketika Sarah ingin membuang rum milik Solomon, Jackson berkata bahwa itu terbuat dari etanol. Mereka pun berpikir bahwa rum itu bisa jadi bahan bakar tambahan. Dengan kondisi tangan Jackson yang terluka, Sarah ngajuin diri agar dia aja yang pergi untuk ngisi bahan bakar. Dengan berpegangan di sayap pesawat, Sarah berusaha mengisi tangki bahan bakar. Sarah bolak-balik tuh buat ngambil botol dari Jackson. Saat ingin kasih botol keempat, Jackson lihat ada pulau kecil di sebelah kanan. I got it. Sarah, there's an island! Is that an island? Sarah yang selesai mengisi bahan bakar, kembali masuk ke dalam pesawat dengan selamat. Ya lumayan nambah-nambahin bahan bakarnya. Jackson bilang ke Sarah kalau dia tadi lihat sebuah pulau kecil. Sarah yang melihat sekelilingnya pun akhirnya setuju untuk putar arah. Beberapa menit perjalanan dan bahan bakar yang semakin sedikit, namun masih belum terlihat pulau kecil yang dimaksud. Gak lama kemudian mesin pesawat mati.
karena ya udah kehabisan bahan bakar. Namun pesawat masih melayang tuh. Di situasi genting begini, jadi momen untuk Jackson dan Sarah saling minta maaf. Syukurnya Jackson sadar bahwa pulau yang dimaksud ternyata sudah terlihat. Oh my god! Okay. Now I just have to figure out how to land the plane. Pesawat yang masih melayang pun diarahkan ke pulau tersebut. Namun, pesawat udah nggak bisa dikontrol lagi. Turunnya pun sudah mulai laju. Hingga akhirnya pesawat jatuh terhempas di air laut. Just lift us at the last moment! Brace yourself, Sarah! Sarah membangunkan Jackson dan berusaha untuk keluar dari pesawat yang telah tenggelam. Di permukaan air laut, Sarah sadar bahwa Jackson gak ada. Sarah pun kembali menyelam untuk menjemput Jackson. Ternyata, Jackson tak sadarkan diri dan tersangkut di tiang sayap pesawat. Syukurlah Jackson sempat diselamatkan sebelum pesawat terjatuh lebih dalam. Sarah melakukan CPR hingga akhirnya Jackson tersadar kembali. Mereka yang kelelahan pun tertidur di pulau itu. Tak lama kemudian, Sarah terbangun karena air laut yang menyapu tubuhnya. Akhirnya, Sarah menyadari bahwa pulau ini hanyalah gumpalan pasir yang akan hilang bila air pasang. Air semakin tinggi, serta Jackson dan Sarah yang semakin lelah. Sarah berpikir bahwa mereka akan mati di sana. Jackson hanya bisa memeluk Sarah untuk menenangkannya. Dari dalam air, terlihat darah di tangan Jackson yang semakin banyak. Salah satu adegan yang bikin aku tegang ya ini nih. Ada ikan hiu yang berenang di sekitar mereka. Sarah dan Jackson yang sudah pasrah, mereka pun akhirnya saling ngungkapin perasaan cinta mereka. I love you. I love you so much. Dan ending dari film ini adalah hadirnya kapal kecil yang menyelamatkan mereka. Syukur banget ya. Setelah apa yang mereka lalui dan segala usaha mereka untuk bertahan hidup. No more goodbyes. No more goodbyes. So, inilah ringkasan alur cerita dari film Horizon Line. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cuap-cuap movie. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.